Perkenalkan, nama saya Ludiana Buki dari kelas B Program Studi Sosiologi Agama. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori pasca ketergantungan perkembangan baru. Teori pasca ketergantungan. Dewasa ini, kehidupan ekonomi di negara Indonesia sangatlah buruk. Sebab hal ini timbullah perusahaan asing sehingga bangsa Indonesia ini tetap menjadi negara berkembang saja dan tidak mengalami perubahan, yang dimana rakyat Indonesia hanya sebagai tenaga kerja, sedangkan orang asing sebagai pemimpin dan berkuasa. Hal ini dinamakan sebagai teori ketergantungan. Munculnya teori pasca ketergantungan karena adanya kelemahan-kelemahan dari teori ketergantungan, sehingga teori ini memberi perspektif baru pada teori-teori pembangunan pada umumnya. Salah satu perspektif penting yang diberikan adalah bahwa aspek eksternal dari pembangunan menjadi penting. Sebelumnya, aspek tersebut kurang dianggap berperan. Negara-negara lain hanya dianggap sebagai mitra dagang yang sering membantu proses pembangunan yang terjadi di suatu negara. Atau, kalaupun dianggap menghambat, paling-paling karena negara itu sangat besar kekuatan ekonominya, sehingga negara yang sedang membangun tidak bisa bersaing melawan mereka. Hal ini tampaknya sulit dijelaskan oleh para penganut teori ketergantungan yang lebih canggih seperti Evans dan Cardoso. Kenyataan-kenyataan empiris ini tampaknya lebih memperkuat teori pembangunan liberal yang non-Marxis. Tubuh teori liberal ini memang tidak terlalu terpengaruh dengan munculnya teori ketergantungan, kecuali barangkali kepekaan yang lebih tinggi tentang masalah ketimbangan yang ada di dalam masyarakat sebuah negara dan di antara negara-negara di dunia. Kubu yang paling repot adalah kubu kaum Marxis yang harus memperbaiki teori ketergantungan sambil tetap menolak teori-teori yang dikembangkan oleh kelompok akademisi liberal yang non-Marxis. Pada bagian ini akan dibahas munculnya teori-teori baru dari kubu kaum Marxis yang mencoba mengatasi kelemahan-kelemahan yang ada pada teori ketergantungan. Yang pertama, teori liberal. Teori liberal pada dasarnya tidak banyak dipengaruhi oleh teori ketergantungan. Teori liberal tetap berjalan seperti sebelumnya, yakni mengikuti asumsi-asumsi bahwa modal dan investasi adalah masalah utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Kritik terhadap teori liberal pada umumnya berkisar pada ketajaman definisi dari teori ketergantungan. Definisi yang ada dianggap terlalu kabur, sulit dijadikan sesuatu yang operasional. Tanpa kejelasan dan ketajaman konsep-konsep dasarnya, teori ketergantungan lebih merupakan sebuah retorika belaka. Agar konsep ketergantungan dapat dipakai untuk menyusun teori, maka ada dua kriteria yang harus dipenuhinya, yaitu yang pertama, gejala ketergantungan ini harus hanya ada di negara-negara yang ekonominya mengalami ketergantungan dan tidak di negara yang tidak tergantung dengan negara lain. Kedua, gejala ini mempengaruhi perkembangan dan pola pembangunan di negara-negara yang tergantung. Teori liberal pada dasarnya tidak banyak dipengaruhi oleh teori ketergantungan. Teori liberal tetap berjalan seperti sebelumnya, yakni mengikuti asumsi-asumsi bahwa modal dan investasi adalah masalah utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Teori yang dianut oleh para ahli ekonomi ini lebih mengembangkan diri pada keterampilan teknisnya, yakni bagaimana membuat tabel input-output yang baik, bagaimana mengukur keterkaitan di antara berbagai sektor ekonomi, dan sebagainya. Yang kedua, teori Bill Warren. Warren membantah inti teori ketergantungannya, yakni bahwa perkembangan kapitalisme di negara-negara pusat dan pinggiran berbeda. Kapitalisme di negara manapun sama. Oleh karena itu,
tesis Warren cenderung menjadi ahistoris dan dekat dengan teori para ahli ilmu sosial liberal. Inti dari kritik Warren adalah bahwa dalam kenyataannya, negara-negara yang tergantung menunjukkan kemajuan dalam pertumbuhan ekonomi dan proses industrialisasinya. Bahkan kemajuan ini menunjukkan bahwa negara-negara yang tergantung ini sedang mengarah pada pembangunan yang mandiri. Berlawanan dengan pandangan kaum Marxis, bukti-bukti empiris menunjukkan bahwa prospek bagi sebuah pembangunan kapitalis yang berhasil di negara-negara Asia Timur dan Tenggara dianggap sebagai salah satu bukti bahwa kapitalisme memang masih bugar, masih terus bisa mengembangkan dirinya. Warren menunjukkan data-data yang memperlihatkan bahwa setelah Perang Dunia Kedua, anggapan akan adanya keterbelakangan di negara-negara pinggiran hanya merupakan ilusi belaka. Ada 6 pokok yang dibahasnya, yakni yang pertama, masalah PNB per kapita, kedua, masalah kesenjangan sosial, ketiga, masalah marginalisasi, di mana orang jadi tersingkir dari lapangan kerjanya. Keempat, masalah produksi yang diarahkan pada barang-barang mewah dan bukan barang pada kebutuhan pokok. Kelima, masalah industrialisasi. Keenam, masalah kapitalisme. Bagi Warren, tidak bisa dicegah lagi bahwa kapitalisme akan berkembang dan menggejala di semua negara di dunia ini. Baru setelah kapitalisme berkembang sampai mencapai titik jenuhnya, perubahan ke sosialisme dimungkinkan. Karena itu, memaksakan perubahan ke sosialisme sekarang juga merupakan hal yang sia-sia, karena pada saat ini perkembangan kapitalisme belum mencapai titik jenuhnya. Karena itu, perkembangan kapitalisme di negara-negara pinggiran masih dimungkinkan. Pembangunan yang berhasil di negara-negara Asia Timur seperti Korea Selatan, Taiwan, Hong Kong, dan Singapura dianggap sebagai salah satu bukti bahwa kapitalisme memang masih tumbuh subur, masih terus bisa mengembangkan dirinya. Ketiga, teori artikulasi. Munculnya teori ini dikarenakan ketidakpuasan terhadap teori ketergantungan, karena pada dasarnya pembangunan dan industrialisasi memang terjadi di negara-negara terbelakang. Pertama dikembangkan oleh antropolog Prancis seperti Claude Melachaux dan Pierre-Philippe Rey. Teori ini melihat persoalan keterbelakangan dalam lingkungan proses produksi, artinya keterbelakangan di negara-negara dunia ketiga harus dilihat sebagai kegagalan dari kapitalisme untuk berfungsi secara murni sebagai akibat dari adanya cara produksi lain di negara-negara tersebut. Teori artikulasi bertitik tolak dari konsep formasi sosial. Dalam Marxisme dikenal konsep cara produksi atau mode of production, misalnya cara produksi feodal, cara produksi kapitalis, dan cara produksi sosialis, yang ketiganya memiliki perbedaan. Dalam teori artikulasi kapitalisme, di negara-negara pinggiran tidak bisa berkembang karena artikulasinya atau kombinasi unsur-unsurnya tidak efisien. Ada banyak unsur penghambatnya. Bagi teori artikulasi, kegagalan dari kapitalisme di negara-negara pinggiran bukan karena yang berkembang di sana adalah kapitalisme yang berbeda, tetapi karena koeksistensi cara produksi kapitalisme dengan cara produksi lainnya bersifat saling menghambat. Teori artikulasi disebut juga sebagai teori yang memakai pendekatan cara produksi. Pada teori ini, persoalan keterbelakangan dilihat dalam lingkungan proses produksi. Bagi teori artikulasi, keterbelakangan di negara-negara dunia ketiga harus dilihat sebagai kegagalan dari kapitalisme
untuk berfungsi secara murni, sebagai akibat dari adanya cara produksi lain di negara-negara tersebut. Yang keempat, Immanuel Wallerstein, teori sistem dunia. Teori sistem dunia dari Wallerstein misalnya terdapat persamaan dengan teori ketergantungan A.G. Frank. Keduanya melihat negara tidak bisa dianalisis secara mandiri, terpisah dari totalitas sistem dunia. Bedanya Frank melihat hubungan antara negara pinggiran dan negara pusat sebagai hubungan yang selalu merugikan negara yang pertama. Wallerstein tidak sepesimis itu. Bagi Wallerstein, dinamika sistem dunia, yakni kapitalisme global, selalu memberikan peluang bagi negara-negara yang ada untuk naik atau turun kelas. Sistem dunia yang dulu memberi keunggulan pada negara-negara yang bisa menghasilkan komoditi primer, pada saat lain, keunggulan ini beralih pada negara-negara yang mengembangkan industrinya. Sistem dunia ini juga yang kemudian memberi kesempatan kepada negara-negara pinggiran yang sudah siap mengambil alih kesempatan untuk melakukan produksi barang-barang yang sudah tidak menguntungkan lagi di negara-negara pusat karena upah buruh yang meningkat. Dengan demikian, teori sistem dunia dari Wallerstein berlainan dengan teori artikulasi yang lebih menekankan analisisnya pada kondisi internal yang ada di dalam negeri negara-negara yang diteliti. Teori artikulasi yang mula-mula dikembangkan oleh antropolog Prancis seperti Claude Melachaux dan Pierre Pillet-Brey disebut juga sebagai teori yang memakai pendekatan cara produksi. Pada teori ini, persoalan keterbelakangan dilihat dalam lingkungan proses produksi. Menurut teori artikulasi, keterbelakangan di negara-negara dunia ketiga harus dilihat sebagai kegagalan dari kapitalisme untuk berfungsi secara murni sebagai akibat dari adanya cara produksi lain di negara-negara tersebut. Tiap-tiap negara tentunya mempunyai kombinasi cara-cara produksi yang unik, yang satu berbeda dari yang lainnya, sebagai akibat dari perbedaan proses perjalanan sejarah masing-masing. Karena itu, keterbelakangan harus dipelajari secara kasus demi kasus. Dengan prinsip inilah, teori artikulasi menjadi lebih luas dari teori ketergantungan. Kesimpulan, teori liberal pada dasarnya tidak banyak dipengaruhi oleh teori ketergantungan. Teori liberal tetap berjalan seperti sebelumnya, yakni mengikuti asumsi-asumsi bahwa modal dan investasi adalah masalah utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Teori artikulasi dan teori sistem dunia merupakan dua teori baru dalam kelompok teori-teori baru yang mencoba memecahkan masalah-masalah yang terdapat pada teori ketergantungan. Tetapi sambil memecahkan persoalan-persoalan yang ada, teori-teori ini juga menciptakan persoalan-persoalan baru. Demikian hasil presentasi saya. Sekian dan terima kasih.